tinggi 170, dipakai kain 70. Dia naik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka. Banyak perempuan saya tengok terbuka sini. Ustadz nengok juga. Saya tidak menengok, tertengok. Kadang saya pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke pesawat. Sengaja saya tak menengok. Dia pula nanya, Bapak nomor berapa? Saya tak tunjukkan. Ditarik, Pak nomor berapa? Nomor 3A. Sini ya, pakai seat beltnya. Gitu. Mau minum apa? Ramah pula dia. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Masa lewat, gitu. Astagfirullah. Untuk wanita yang bercadar bagaimana hukumnya menurut Islam, Pak Ustaz? Ulama terbagi dua. Yang pertama mewajibkan cadar. Ulama Saudi Arabia Syekh Twigri, Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas, cadar wajib. Tapi ulama Mesir Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, cadar tak wajib. Ustadz condong ke mana? Yang bercadar silakan, jangan ejek yang bercadar. Kalian jangan ejek bercadar. Ini banyak orang menengok orang bercadar diejek, tapi kalau ada perempuan tak bercelana dia diam. Kau sehat apa sakit? Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Padahal kau Islam. Dia bercadar itu bukan karena sayang pada pipinya. Dia bercadar bukan karena menutupi wajahnya. Dia bercadar supaya mata laki-laki tak gatal. Bagus mahasiswi bercadar. Jadi dosen itu fokus mengajar. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik. Dosen nulis. Kadang-kadang ada dosen itu nulis sampai ke bawah. Pak, whiteboard dah habis, Pak. Oh ya. Ustadz ini nyindir dosen. Enggak, saya dosen. Maka saya tak. Ibu jangan ejek perempuan bercadar. Bukan dia sayang wajahnya, dia menjaga laki ibu yang gatal tuh. Paham? Yang bercadar dengan tak bercadar jangan berkelahi. Kalau antara kalian bercadar dengan yang tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Tinggi 170, dipakai kain 70. Dia naik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka. Banyak perempuan saya tengok terbuka sini. Ustadz nengok juga. Saya tidak menengok, tertengok. Kadang saya pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke pesawat. Sengaja saya tak menengok. Dia pula nanya, Bapak nomor berapa? Saya tak tunjukkan. Ditarik, Pak nomor berapa? Nomor 3A. Sini ya, pakai seat beltnya. Gitu. Mau minum apa? Ramah pula dia. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Masa lewat, gitu. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walaupun kalian kuliah di politeknik, pakailah busana muslimah dari ujung ke ujung. Coba tengok, ini bukan pondok pesantren, ini bukan UIN, tapi semuanya pakai jilbab syar'i. Alhamdulillah, jilbab syar'i. Ini kadang kita tengok jilbabnya, rambut terbuka, ujung tuh dikasih pula kuning-kuning. Datang anak bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Karena kuncing kudung. Yang gini kan senang hati kita. Jilbab panjang. Ini ada pula model jilbab itu kain panjang dililit-lilitkan di leher. Pesta undangan dia makan kita khawatir. Mati. Nama jilbabnya jilbab sakratul maut. Tapi di sini tak ada. Coba tengok. Bajunya boleh korpri tapi rambut tetap tertutup.
yang nampak wajah dan tapak tangan. Dan tak pula ada di politeknik ini orang yang pakai lipstik apa bedak berlebih-lebihan. Kadang ada tempat acara tuh kita tengok 3 inci. Wow, di ruangan tuh ramai, kipas mati, masih tak sanggup, melelehlah dempul tadi. Panas jengnya, iya, panas. Rupanya ini spidol whiteboard. Lunturlah. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Tempat lain, di sini tak ada. Saya kalau ngomong tuh pandai bersilat lidah. Saya lanjut aja. Simbah daun nampak buah. Langsung tak pandai saya. Jangan ada dusta di antara kita. Apa doa bebas dari hutang? Banyak betul hutang luar negeri Indonesia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Awak bicara tentang sampan pakai baling-balik, dia nanya hutang juga lagi. Ada sahabat Nabi mengadu, ya Rasulullah, ya aku ini banyak hutang ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Diajarkan Nabi doa minta jauh dari yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, terlalu banyak angan-angan susah hati, wal kasal pemalas, wal jubni pengejut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan susah sulit, wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni pengejut, wal bukhul pelit kedekut, wa dhala'id daini dililit utang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang datuk. Kenapa ke situ pula? Makanya jangan kalian banyak utang. Ustadz Somad sampai sekarang ada utang. Lebih baik hidup biasa, sederhana, bersahaja daripada mobil mewah, rumah besar, banyak utang. Di rumah itu yang lunas cuma 1, bini. Jangan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau boleh kredit juga bini. Mobil mewah, tapi bunyi klaksonnya kredit. Kita kalau tak ada utang, jantung kita normal. Orang kalau banyak utang tuh udah tak jantungnya. Mudah-mudahan yang masih terlilit riba dilunaskan Allah utang. Kalian yang biasakan utang. Kalau dari sekarang ini biasa ngutang, apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Pak Ustadz, bagaimana caranya membentengi keluarga kita agar tidak ikut arus dalam persaingan menumpuk harta, pamer kedudukan? Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam punya 1 lembah dari emas, ini bukit di bawah ini emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, pasti dia minta 1 lembah lagi dari emas. Sudah dapat 2 minta 3, dapat 3 minta 4, walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Makanya kami membuat, saya penasehatnya namanya Riau Bersedekah. Nanti kalau mau buat Palembang Bersedekah bagus, nanti kita koordinasi. Jadi bini-bini pejabat, orang-orang kaya dibawa, dikirimkan video. Ini janda tua, buta, cucunya 3, ngontrak rumah. Ini orang cacat, dari kecil sudah tak bisa cari makan. Ini orang susah, dibuatkan grup, kirim. Sanggup juga lagi dia beli tas kulit, bisa menyekolahkan anak yatim 7 keturunan. Memang tak ada otaknya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita share terus kebaikan-kebaikan. Yang bisa membuat grup-grup itu siapa? Politeknik Sriwijaya. Buat grup. Ibu-ibu buat nanti grup Palembang Bersedekah. Kenapa Ustadz suruh ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya duit bapak, yang megang dompet itu ibu. Bapak tuh di dompet paling 2.000 perak. Bang, abang mau pergi? Iya. Nih, jangan banyak-banyak. Nanti kalau abang udah banyak-banyak payah nanti. Abang kalau macam-macam. Oleh sebab itu maka itu kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka, tengok yang lebih susah. Sanggup pula jalan-jalan ke Eropa, tinggal hotel bintang 5, mandi di kolam renang megah mewah, makan enak. Tetangga di sebelah rumah anak yatim belum bayar uang sekolah. Wala haula wala quwata illa billah. Kau pikir kau masuk surga gara-gara sholatmu?
Kau pikir kau masuk surga gara haji dan umrahmu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Tak masuk surga. La yu'minu ahadukum. Kenapa tak masuk surga? Karena tak beriman. Apa tanda iman? Sampai kau menengok tetanggamu lapar, dia kau kasih. Kata Nabi, idza tabakta, kalau kau masak, faaksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Ibu-ibu kalau masak, banyakkan kuah. Ada mahasiswa di samping, kasih dia kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin dapat kuah aja kan. Bukan maksudnya kuah aja, daging kasih juga lah. Itu maksudnya. Sedang kuah sanggup dibagi, apalagi dah daging bagikan. Itu. Kalau menunjukkan kaya bukan dengan rumahmu yang besar, menunjukkan kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, tapi berapa anak yatim, berapa orang susah yang bisa kau bantu. Nah begitu cara, jangan sampai numpuk harta. Hai bapak-bapak yang suka numpuk harta, dapat duit beli mobil, dapat duit beli rumah, begitu kau mati mobilmu dipakai lakinya yang baru. Dia nikah sama bronis, berondong manis. Ustadz ini laki-laki mentang-mentang banyak fans ibu-ibu, dibilangnya pula bapak mati. Oke, kalau gitu kita balik, ibu sama mati. Ibu asal dapat SPPD beli cincin, dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin, kemana-mana jalan gini aja lah. Boleh tanya, ya di mana Politeknik Sriwijaya? Sana. Begitu ibu meninggal, cincin ibu itu diambil mereka untuk modal kawin lagi. Ibu pergi pagi pulang petang, pelas keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, anak tak terus, rumah tak terawat, kerja, dapat duit, tabungan 2 miliar. Amin. Udah mulai takut kan? Tabungan 2 miliar, meninggal dunia, tabungan ibu berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Mereka dapat 1 miliar, almarhumah 1 miliar. Dari 1 miliar itu, menurut hukum faraid, mereka dapat lagi 1/4, 250 juta. Total mereka dapat 1 miliar 250 juta. Yang menangis sebelah kanan, sebelah kiri, waspadalah. Balik dari sini, pergi ke panti asuhan, jual cincin itu 1, kasihkan. Beras tiap bulan tanggung. Assalamualaikum Pak Panti. Ya, berapa anak yatim sini? Ada 300. Ku tanggung berasnya. Semuanya Bu? Enggak, 3 orang aja. Itulah yang akan menolong. Datangi Pak Direktur Politeknik, tanya, Pak Direktur, berapa mahasiswa kita yang berprestasi tapi tak mampu? Saya mau bayarkan uang kuliahnya. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan garing, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk yang kau tinggalkan. Ini makam siapa? Inilah makam orang yang kemarin memberikan sampan yang pakai baling-baling itu. Nampak di batu nisannya. Ini batu nisannya. Nah, ini kubur dia. Ha? Ada batu nisan, ada tulis di atas gambar sampan pakai baling-baling. Datang orang ziarah ke sana, suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku anak dalam datang berziarah yang sudah masuk Islam. Untuk almarhum alumni Politeknik Sriwijaya, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Afwan Ustaz, sekarang ini lagi semaraknya pemilu di kampus Polsri untuk menentukan kemampuan 1 tahun ke depan. Pertanyaan, bagaimana cara melihat bahwasanya calon pemimpin itu berakhlakul karimah? Karena di masa-masa ini pasti ada yang sedang berkamuflase. Pencitraan. Itu ciri dia. Asal dengarnya azan, berhenti dan dia sholat berjamaah. Nah, makanya habis dah. Tengok siapa nanti yang rajin sholat berjamaah, baik kata-katanya, orangnya sopan, tak berlebihan. Pilihlah itu, tengok sholatnya. Kalian pun kalau mau menikah, tengok sholatnya. Tak ada gunanya Pak Ustaz nyesal nikah sama dia Pak Ustaz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Karena tak sembahyang. Apa rahasia dari kecerdasan ilmu Bapak dan keviralan Bapak? Nengok cerdas itu Ustadz Adi Hidayat, itu yang cerdas. Bisa dia di dalam kitab ini halaman segini, tokonya halaman segini. Kalau saya enggak ada. Tengok Ustaz lain, Ustaz besar, Buya Hamka, itu kan. Ustaz Somad
Karena diusir-usir orang aja. Diusir di Bali, diusir di Hongkong, viral, dah. Dah. Yang menguasai alam ini Allah. Jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah.